Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Alfianita, kelas SPI 1 dengan NIM 251104040007. Pada materi pertama, saya akan menjelaskan tentang pengantar ilmu politik dan pengertian tentang ilmu politik. Ilmu politik merupakan suatu ilmu yang membahas tentang negara, kekuasaan, dan kehidupan politik dalam masyarakat. Yang kedua, pengertian negara. Negara sendiri merupakan organisasi utama yang memiliki kekuasaan politik untuk mengatur masyarakat. Yang pertama adalah pengertian tentang ilmu politik. Ilmu politik merupakan suatu ilmu yang membahas tentang negara, kekuasaan, dan kehidupan politik dalam masyarakat. Yang kedua adalah pengertian negara. Negara sendiri merupakan organisasi utama yang memiliki kekuasaan politik untuk mengatur masyarakat dalam suatu wilayah tertentu. Menurut ahli ilmu politik Roger Hasseltau, negara adalah lembaga yang mengatur urusan bersama atas nama masyarakat. Sedangkan J. Barents menyebut ilmu politik sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana negara menjalankan tugas dan fungsinya. Negara memiliki 3 sifat utama, yaitu yang pertama, memaksa, yang artinya berhak menegakkan hukum dan ketertiban. Yang kedua adalah sifat monopoli, yang artinya berhak menentukan tujuan bersama dalam masyarakat. Dan sifat mencakup semua aturan negara berlaku bagi seluruh warga tanpa kecuali. Unsur-unsur negara meliputi wilayah, penduduk, pemerintahan, dan kedaulatan. Tujuan negara pada dasarnya adalah untuk menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya. Sementara itu, kekuasaan merupakan kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi, mengatur, dan mengendalikan orang lain. Saya akan menjelaskan tentang badan eksekutif, badan legislatif, dan badan yudikatif. Badan eksekutif adalah lembaga negara yang menjalankan undang-undang dan menyelenggarakan pemerintahan sehari-hari. Dalam arti sederhana, badan ini melaksanakan kebijakan dan peraturan yang dibuat oleh badan legislatif. Wewenang utama badan legislatif. Wewenang utama badan eksekutif, yang pertama administratif, yang artinya menjalankan undang-undang dan mengatur administrasi negara. Yang kedua, legislatif, yang artinya menyusun rancangan undang-undang dan mengajukannya ke DPR. Yang ketiga, mengatur keamanan seperti kepolisian, pertahanan, dan keamanan nasional. Yang keempat, yudikatif, terbatas, memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Yang kelima, diplomatik, menjalani hubungan luar negeri dan menandatangani perjanjian antar negara. Penerapannya di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Badan eksekutif dijalankan oleh Presiden dan Wakil Presiden dibantu oleh para menteri. Presiden memegang kekuasaan pemerintahan dan tidak dapat dijatuhkan oleh DPR, kecuali melalui proses pemaksulan atau impeachment. Contohnya, Presiden mengajukan RUU APBN ke DPR, memimpin kabinet, dan menjalankan kebijakan luar negeri. Pengertian lembaga legislatif adalah lembaga yang mewakili rakyat dan membuat undang-undang dan mengawasi pemerintahan. Kekuasaan legislatif menjadi wujud kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi. Fungsi utama badan legislatif yaitu membuat dan mengubah undang-undang bersama eksekutif. Yang kedua, menyusun dan menyetujui APBN. Yang ketiga, pengawasan. Contohnya, mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah melalui hak interpelasi, hak angket, dan menyatakan pendapat. Penerapannya di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Lembaga legislatif utama adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ada juga Dewan Perwakilan Daerah yang mewakili provinsi. DPR berperan dalam pembuatan undang-undang, pembahasan APBN, dan pengawasan terhadap kebijakan Presiden. Contoh penerapannya, DPR menggunakan hak interpelasi untuk meminta penjelasan pemerintah seperti dalam kasus impor beras tahun 2004. Pengertian badan yudikatif adalah lembaga yang menegakkan hukum dan keadilan melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak. Tujuannya adalah menjaga agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin keadilan bagi rakyat. Prinsip utamanya adalah
harus independen, bebas dari pengaruh eksekutif dan legislatif. Dalam sistem demokrasis, asas kebebasan badan yudikatif merupakan syarat utama negara hukum. Penerapannya di Indonesia berdasarkan pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945. Kekuasaan hakim dilaksanakan oleh yang pertama Mahkamah Agung, yang tugasnya menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Yang kedua adalah Mahkamah Konstitusi, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa hasil pemilu, pembubaran partai politik, dan pemakzulan presiden. Contohnya, Mahkamah Agung memutus sengketa hasil Pilpres atau membatalkan undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kesimpulannya adalah ketiga lembaga ini saling berhubungan dan mengawasi satu sama lain berdasarkan asas trias politika. Eksekutif menjalankan pemerintahan, legislatif membuat dan mengawasi undang-undang, yudikatif menegakkan keadilan. Tujuannya agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan dan tercipta keseimbangan dalam penyelenggaraan negara. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.